Olivia Agil Talita dengan MPM A1C021. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen pendidikan tinggi. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Menurut Dr. Muhammad Kristiawan MPD, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Yang pertama, konsep pendidikan tinggi. Menurut Indra Jarit dan Joko Pranoto pada tahun 2006, pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Yang kedua, konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau yang disebut dengan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Selanjutnya tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi sendiri sudah merupakan badan hukum milik negara atau disebut dengan BHMN yang bersifat nirlaba atau non-profit, sejajar dengan badan usaha milik negara BUMN. Untuk perguruan tinggi swasta dengan menjadi badan hukum sendiri, maka perguruan tinggi swasta dapat bertindak lebih mandiri dan otonom, serta tidak memerlukan badan hukum lainnya sebagai penopangnya. Selanjutnya tentang manajemen perguruan tinggi. Menurut Indra Jit dan Joko Pranoto pada tahun 2006, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan perlu dilakukan untuk perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang menentukan hidup, mati, dan berkembang tidaknya suatu universitas. Yang kedua, perorganisasian. Fungsi perorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas dan kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakter sendiri. Ya, penggerakan. Tugas penggerakan adalah tugas yang menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi sesuai yang telah ditugaskan. Banyak yang mengatakan bahwa fungsi pergerakan adalah fungsi yang paling sulit dalam keseluruhan fungsi manajemen. Fungsi penggerakan berada pada semua tingkat, lokasi, dan bagian perguruan tinggi. Nah, yang keempat yaitu tentang pengawasan. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran. Apakah pelaksanaan dan hasil kerja sesuai dengan perencanaan atau tidak? Fungsi pengawasan harus dilakukan secara berkala dalam waktu yang lebih pendek, sehingga perbaikan yang perlu dilakukan tidak terlambat dilaksanakan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama, dimensi etis. Hakikat tugas dan panggilan universitas adalah pengabdian diri pada penelitian, pengajaran, dan pendidikan para mahasiswa yang dengan sukarela bergabung dengan para dosen dalam cinta yang sama akan pengetahuan. Di sini terasa kekentalan dimensi moral dan etis penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, dimensi keilmuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, dimensi pendidikan. Dalam kurikulum ITRA, pendidikan dapat diberikan dalam bentuk penjelasan dan contoh aplikasi ilmu pengetahuan. Dalam kurikulum ekstra, pendidikan dapat diberikan dalam seni budaya, seni olahraga, seni organisasi, dan lainnya. Sedangkan dalam kurikulum tersembunyi, pendidikan dapat diberikan dalam contoh nyata pengaturan dan pengelolaan universitas. Lanjut yang keempat, dimensi sosial. Melalui
pengajaran dan penelitian, perguruan tinggi diharapkan memberikan sumbangan dalam memecahkan sebagai problema yang sedang dihadapi masyarakat seperti kekurangan pangan, pengangguran, kekurangan pemeliharaan kesehatan, ketidakadilan, kebodohan, dan lainnya. Yang kelima, dimensi korporasi. Perguruan tinggi menghadapi persaingan, yaitu antara perguruan tinggi lain baik dari dalam maupun luar negeri. Apabila pelanggan atau yang disebut dengan mahasiswa perguruan tinggi terlalu sedikit, perguruan tinggi tidak dapat membiayai dirinya sendiri sehingga mengalami defisit, dan kalau terus menerus demikian kelangsungan hidupnya akan terancam. Perguruan tinggi memiliki dan mengelola berbagai sumber daya seperti manusia, barang-barang, peralatan, keuangan, dan metode-metode lainnya. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Globalisasi berpengaruh pada semua tingkah laku manusia yang berdampak dalam tingkat yang berbeda pada budaya, masyarakat, dan manusia. Ada 4 aspek globalisasi, yaitu yang pertama perdagangan, pergerakan moral, terus pergerakan orang, dan yang terakhir itu penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dalam konteks pendidikan tinggi, globalisasi dapat berbentuk kebebasan masuk dan beroperasinya perguruan tinggi asing ke dalam negeri tanpa dapat dicegah atau dihindari. Secara formal, globalisasi memang belum menyentuh pendidikan tinggi dan perguruan tinggi, tetapi tampaknya tidak akan lama. Kekuatan dan gejalanya tidak dapat dibendung lagi. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang konsep manajemen pendidikan tinggi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.